Toharo dalam terminologi agama, yakni kajian dalam hukum Islam, adalah raf'ul mani'il mutarattibi minal hadasi awin najisi. Toharo dalam terminologinya adalah menghilangkan penghalang yang ditimbulkan dari hadas atau dari najis. Itu yang disebut toharah. Dalam definisi yang lain, toharah adalah fi'lu ma tutawaqqafu alaihi sihhatus salati min wudu'in au ghuslin au tayammumin au izalati najisin. Toharah adalah mengerjakan hal-hal yang dibutuhkan untuk keabsahan solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam wal-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Kitabut Taharati, adapun ini yaitu kitab menerangkan hadis-hadis yang berkenaan bersuci. Babul miyahi, ini adalah bab menerangkan hadis-hadis yang membahas tentang hukum air. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang laut, huwa at-tahuru ma'uhu, dia laut itu adalah suci mensucikan airnya, al-hillu maitatuhu, lagi halal bangkainya. Akhrajahul arba'atu, telah mengeluarkan yakni meriwayatkan ini hadis oleh imam yang empat, yakni Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, wa Ibnu Abi Syaibah, dan meriwayatkan ini hadis oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, wal lafdhu lahu, dan adapun redaksinya yaitu bagi Imam Ibnu Abi Syaibah, wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi, dan menghukumi sahih ini hadis oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Tirmidzi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang mulia, mulai pertemuan ini kita akan membahas materi hadis kita yang kurang lebih ada 1.500-an hadis. Kalau satu kajian satu hadis berarti kita ngaji 1.500 pertemuan, kurang lebih begitu. Mudah-mudahan kalau satu pertemuan satu hadis, setengah hadis berarti 3.000 kali pertemuan. Nanti kita lihat saja begitu ya, begitu. Kitabut Taharah, saudara sekalian, para ulama hadis yang membahas tentang hukum-hukum Islam
sudah menjadi kebiasaan mereka mengawali pembahasan hadisnya dengan membahas tentang bersuci, taharah. Sebab bersuci itu, saudara, menjadi satu syarat dalam keabsahan solat, yang mana solat itu merupakan tiang pancang agama. Karena itu ulama hadis menyebutkan tentang taharah terlebih dahulu. Taharah, saudara, bahasa Arab yang dalam bahasa kita artinya bersuci. Di sini disebut kitabut taharah, kitab. Kalau arti kitab itu adalah satu nama bagi sekumpulan ilmu yang ditentukan, yang cakupan di bawahnya ada bab, ada fasal. Itulah yang disebut dengan kitab. Nanti ada bab. Kalau bab berarti satu nama dalam sekumpulan ilmu yang menunjukkan kepada makna yang tertentu, yang cakupannya ada pasal-pasal pada umumnya. Yang tidak umum kitab kita bab ada tapi pasal tidak ada. Begitu. Taharah, saudara, dalam bahasa, karena taharah ada dua tinjauan. Ada tinjauan secara bahasa, ada tinjauan secara terminologi agama. Taharah dalam bahasa artinya al-khulusu minal adnas, sawa'un kanat hissiyatan au ma'nawiyatan. Taharah dalam etimologi artinya bersuci atau membersihkan daripada kotoran, yang mana kotoran itu ada yang fisik, ada kotoran non fisik. Begitu. Ada kotoran yang kelihatan, ada kotoran yang tidak kelihatan. Mana kotoran yang kelihatan, biar gampang darah, begitu, itu kotor, najis. Mana kotoran yang gak kelihatan, seperti mengeluh, itu najis juga, najis batin namanya. Mengeluh itu juga kotoran, kudu dibersihkan. Makanya ada hadis Nabi yang beliau sabdakan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun. Kata Nabi, sesungguhnya malaikat pembawa kebahagiaan tidak akan masuk ke dalam rumah yang di rumah itu ada anjingnya. Ini rumahnya ada anjingnya enggak? Hah? Enggak ada. Begitu. Kalau rumahnya ada anjingnya, itu enggak bakalan bahagia hidupnya. Pertanyaannya, kita enggak ada anjingnya tapi sering puyeng juga. Suka puyeng enggak? Sering. Nah ini, maka anjing itu apa? Anjing itu satu binatang yang kalau dikasih makan dikit melet-melet, dikasih makan banyak juga melet-melet. Itu anjing. Jadi sifatnya mengeluh. Dikasih dikit melet, banyak juga melet. Maka kata Imam Ghazali, sesungguhnya malaikat yang membawa kasih sayang, tafsir hadisnya, tidak akan masuk ke dalam hati yang di hati itu ada sifat keanjing-anjingannya. Dagangnya dia untung segini, ngeluh dikitan, ngeluh
yang kayak begini ada najisnya, namanya najis batin, yaitu mengeluh. Padahal mengeluh itu mungkin sedikit melegakan perasaan, tapi tidak akan merubah keadaan. Toharoh saudara dalam tinjauan bahasa mengandung 4 kategori. Dari sisi toharoh secara umum, sebelum kita membedah hadis, yang pertama dalam Islam itu toharoh berarti mensucikan dari hadas dan najis. Toharoh artinya mensucikan dari hadas dan najis, baik hadas kecil semacam berwudu itu disebut toharoh, maupun hadas besar termasuk mandi habis bersetubuh, mandi menstruasi, itu juga disebut toharoh atau bersuci dalam Islam. Begitu juga mensucikan dari najis. Najis tentu najis zahir, nanti akan dibedah di depan apa-apa unsur najis. Begitu. Ini akan dibedah, namanya bersuci juga. Jadi bersuci dari hadas dan daripada najis zahir. Begitu saudara. Yang kedua, bersuci mensucikan anggota tubuh yang 7 daripada najis yang dalam bahasa ulama disebut maksiat. Maksiat itu najis. Innamal musyrikuna najasun. Najis. Mensucikan anggota yang 7. Mana anggota yang 7? Ada telinga, ada mata, ada mulut, lidah, tangan, kaki, kemaluan, dan perut. Ini namanya 7 anggota. Ini dibersihkan daripada kotoran yang disebut maksiat. Ini disebut dalam bahasa ulama toharoh juga namanya, bersuci bersuci juga. Begitu. Jangan sampai perut kita diisi dengan barang yang kotor, yang haram. Ini toharoh. Kucing saja pinter. Kucing biar ndak punya akal, tidak kuliah di mercubuana, ndak juga itu kucing, ndak punya ijazah, tapi mengerti. Mohon maaf, tai orang nggak dimakan. Kenapa? Dia faham ini kotor, barang kotor nggak boleh dimakan. Itu kucing yang nggak ada akalnya. Apatah lagi kita, manusia yang ada akalnya, kudu pandai. Jangan ngambil barang yang kotor. Ini kudu toharoh. Yang kayak begini namanya bersuci juga. Namanya mensucikan anggota yang 7 daripada kotoran yang disebut maksiat. Yang ketiga adalah toharoh mensucikan hati atau kolbu, bahasa Arabnya kolbu, daripada kotoran-kotoran batin atau disebut najis batin, najis maknawi, daripada sombong, ujub, bangga diri, riya, pamer, dan seterusnya. Ini juga disebut dengan istilah toharah, bersuci. Yang keempat
adalah mensucikan sir. Apa itu sir? Lubuk hati yang paling dalam daripada selain Allah. Lubuk hati yang paling dalam isinya harus Allah, biar mendapatkan ketentraman. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub wala dzikrullahi akbar. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati jadi tentram, dan mengingat Allah itu paling besar dari selain apapun juga. Maka sir harus disucikan dari apa-apa yang melintas selain Allah. Ini juga disebut toharoh dalam bahasa Arab. Namun saudara, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini tinjauannya adalah ulama-ulama tasawuf, ulama yang bergerak dalam dunia akhlak. Ini toharah, ulama akhlak, ulama tasawuf yang membedah nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ulama fiqih hanya membahas pada poin nomor 1, yaitu bersuci dari hadas dan dari najis yang zahir saja. Hadas dan najis yang zahir saja. Oleh karena itu, karena kita kajiannya adalah kitab hadis dengan judul Kitabut Thaharah, maka al pada lafaz thaharah namanya alil ahdi, bersuci yang tertentu. Ini poin 1. Ini yang akan kita bedah pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah ini, saudara. Oleh karena itu, toharo dalam terminologi agama, yakni kajian dalam hukum Islam, adalah raf'ul mani'il mutarattibi minal hadasi awin najisi. Tohara dalam terminologinya adalah menghilangkan penghalang yang ditimbulkan dari hadas atau dari najis. Itu yang disebut tohara. Dalam definisi yang lain, toharah adalah fi'lu ma tutawaqqafu alaihi sihhatus salati min wudu'in au ghuslin au tayammumin au izalati najisin. Toharah adalah mengerjakan hal-hal yang dibutuhkan untuk keabsahan solat. Itulah toharah. Jadi mengerjakan hal-hal yang membuat solat jadi sah, semacam berwudu, semacam mandi, semacam bertayamum, dan semacam menghilangkan najis. Ini disebut toharah. Banyak definisi ulama berbicara toharah. Ada ulama yang menyebutkan toharah dengan definisi raf'ul hadas wa izalatun najis au ma fi ma'nahuma au fi suratihima. Toharah adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis, atau yang dalam bentuknya atau semaknanya.
Itu juga disebut dengan toharoh, saudara, dalam agama, dalam terminologinya. Singkatnya, dengan kita mengkaji kitab toharoh, sasaran tujuan yang akan dibedah 4. Yang pertama akan membedah tentang wudu. Yang kedua, kita akan membedah tentang mandi dalam agama. Yang ketiga akan membedah tentang tayammum sebagai pengganti daripada wudu dan mandi. Yang keempat, kita akan membedah tentang menghilangkan najis. 4 ini tujuan kita mengkaji hadis-hadis hukum berkenaan dengan bersuci, yaitu wudu, mandi, tayammum, dan menghilangkan najis. Untuk menuju 4 tujuan ini ada medianya, ada wasilahnya. Maka wasailut thaharah juga 4. Media untuk menuju bersuci ada 4. Yang pertama air. Inilah kemudian kiai kita menyebutkan babul miyah, bab menerangkan hadis-hadis tentang air. Karena kalau ngomong solat kudu wudu, wudu ini ada medianya. Apa alatnya? Medianya untuk wudu. Ada air, ada debu. Ini namanya untuk tayammum. Ada debu, begitu. Jadi ada air. Ini namanya disebut wasailut thaharah. Ada air, ada debu, ada alat penyamak namanya. Ada menyamak, ada dabig. Ini diantara alat-alat atau wasailut thaharah. Dan ini yang akan kita bedah, saudara-saudara sekalian. Yang perlu kita fahami bersama, hadirin, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah ummul mukminin, putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an, beliau menyatakan dalam satu kalamnya, kata beliau, ajibtu liman yatatahharu fi kulli yaumin wa lailatin khamsa marratin wa la yatatahharu fi qalbihi. Aku heran kepada orang muslim yang bersuci minimal dalam sehari semalam 5 kali berwudu, namun tidak berupaya untuk membersihkan kolbunya. Artinya, kenapa Islam itu membedah tentang tohara? Saudara, tidak boleh kita melupakan seorang muslim tergambar dalam pikirannya ketika kita mau sholat, kemudian Allah wajibkan kita ketika mau sholat bersuci, yakni berwuduklah kita dengan air 5 kali sehari semalam untuk kita beribadah kepada Allah. Lalu apakah hanya sebatas ini kita disuruh bersuci? Sebatas 5 kali kita berwudu? Hanya itu tujuan Allah dan Rasulnya mengajarkan kita bersuci? Begitu. Tidak boleh terbayang dalam benak kita Allah wajibin kita hanya 5 kali bersuci. Bukankah seorang muslim itu mengenal ibadah itu bukan sholat doang? Zakat juga ibadah, puasa juga ibadah, baca Quran juga ibadah,
baca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadah, beristighfar juga ibadah. Kenapa ini tidak diwajibkan bersuci? Artinya ketika orang berzakat, ngeluarin zakat, enggak, apakah kudu punya wudhu? Begitu. Ketika puasa, apa kudu punya wudhu? Ketika berdoa, apakah diperintahkan untuk berwudhu? Baca solawat, baca istighfar, dan seterusnya. Kenapa dibatasi pada solat saja? Bukankah tujuan agama ini adalah bersuci? Bunya hadad din ala nadhafah. Islam itu dibangun di atas kesucian. Sering kita mendengar an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada keimanan. Kenapa ini hanya pada solat? Sebetulnya saudara, jawabannya wallahu alam bihaqiqati, dalam solat ini dikerjakan secara berjamaah di masjid dan kita berinteraksi dengan orang lain, sehingga tidak boleh seorang muslim tampil dalam keadaan kotor, kudu tampil dalam keadaan yang sangat cakep. Maka toharoh saudara, bersuci ini bukan sebatas dohir doang. Maka 4 itu yang kemudian kita bedah. Meski di dalam kajian hadis hukum kita akan bebedah cuman 4 saja, yakni nomor 1 dari 4 itu saudara. Islam ini mengajarkan bersuci. Maka di dalamnya di sana betapa Rasulullah SAW bilang, siapa yang makan bawang mentah nggak usah ke masjid, sholatnya di rumah aja. Yang makan jengkol, kata Nabi, di rumah aja sholatnya, nggak usah ke masjid. Dalam rangka apa? Dalam rangka toharoh. Jengkol, jengkol itu bahasa Arab, serapan dari bahasa Arab. Begitu orang Arab dikasih makanan ini, mahadat to'am, makanan apa ini? Ditanya itu, ditanya, bingung jawabnya, apa ini makanan? Dia komentar nih orang Arab, zen kul, makanan nikmat. Zen tu nikmat, kul tu makan, makanan nikmat. Zen kul, kata kita, iya jengkol begitu. Itu begitu komandan, begitu tuh sejarahnya komandan. Zen kul berubah jadi jengkol, ya udah begitu sampai berubah kancing lepis, apa aja dah. Itu begitu, nggak ada di sono masalahnya makanan ini. Adanya di kita punya negeri. Zen kul, satu makanan yang berkhasiat mengkikis penyakit kanker. Orang yang makan jengkol jantungnya bakal sehat, tidak bakal kena penyakit kanker. Jengkol itu nikmat. Begitu. Itu begitu. Ini dari bahasa Arab. Nabi menyuruh kita bersiwak, bergosok gigi. Nabi menyuruh kita dengan pakaian yang bersih. Ini karena Islam berdiri di atas kesucian. Jadi berbicara bersuci bukan sebatas suci fisik, suci aspek lahiriah. Di dalam lagu Indonesia Raya aja tuh, coba perhatiin, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi yang pertama kali kita harus bersihkan adalah jiwa. Dari jiwa ini dibersihkan dari ujub, sombong, ya bangga diri, ngeluh, macam-macam. Kudu bersih sehingga bisa duduk sifat ketawaduan, duduk sifat qanaah. Tapi tidak cukup ini aja, karena ini batin, tidak kelihatan. Kudu terus mensucikan, melahirkan anggota tubuh kita yang 7. Tidak boleh kita memakan barang yang haram. Tidak boleh kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang tidak boleh, dalam rangka kesucian.
Begitu. Tidak boleh tangan kita ngambil barang yang bukan haknya dalam rangka toharo, dalam rangka kesucian itu sendiri. Sampailah pada akhirnya di Islam diajarkan bagaimana cara kita menghadap kepada Allah. Padahal menghadap kepada Allah bukan dalam solat saja. Allah memandang kita dalam 24 jam. Maka bukan saja kita kudu suci ketika solat saja, kudu suci ketika ke masjid saja, tapi kita kudu suci dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dan inilah kenapa ulama-ulama Islam menuliskan kajian Kitabut Thaharah sebagai pembuka. Bila ulama yang menjurus kepada ilmu fiqih pada berbicara tentang wudu, air dan seterusnya, maka ulama sufi akan menerangkan tentang taubat sebagai terminal pertama di dalam pembedahan kesucian batin. Kudu bersih hati dari tujuan. Ibnu Athaillah dalam hikamnya, beliau mengangkat berbicara toharo dengan kalimat hikmah pertama, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Di antara pertanda berpegangan pada potensi diri, kurangnya pengharapan kepada Allah manakala gagal. Jadi sandarannya harus Allah, tidak boleh amal, begitu. Ini namanya kesucian sir. Itulah yang poin keempat di dalam kajian Thaharah yang tadi kita klasifikasikan. Oleh karena itu, saudara sekalian, ke depan kita akan mengkaji tentang babul miyah. Karena berbicara bersuci, di antara alatnya adalah air, maka yai kita akan menjelaskan babul miyahi, bab menjelaskan tentang hadis-hadis yang membahas tentang air. Air mana yang boleh buat wudu mandi, air mana yang tidak boleh buat wudu dan mandi, air mana yang buat minum juga nggak boleh, buat wudu apalagi. Ini nanti ke depan. Tapi janjinya kata DKM kita, Bapak Dr. Jamil ini 25 menit. Udah lewat kayaknya dari 25 menit. Kita kajian segini dulu, baik. Nanti hadis kita bedah pertemuan mendatang. Hadis pertama, mudah-mudahan hadis pertama selesai pertemuan mendatang, biar kita 1500 pertemuan rapi. Kalau enggak, bisa puluhan ribu pertemuan kajian kita. Sedikit demi sedikit, segini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekelumit tentang toharah sebelum kita membedah tentang hadis nomor 1, yakni berbicara babul miyah. Wallahu a'lam bishawab.